Websterian. Balik lagi di GG Prize, channel yang bakal bahas hal yang seru-seru, informatif, dan tentunya pasti bikin kalian penasaran. Kenalin semuanya, aku Min Bro. Kenalin, aku Minsis. Ngomong-ngomong nih ya, kamu sadar nggak sih kalau Indonesia tuh banyak banget kebiasaan unik yang kadang orang luar negeri susah mengerti. Kalau itu sih sadar banget ya Minsis. Aku aja tiap ngopi di warung itu suka mikir, kenapa ya hal-hal yang biasa buat kita malah jadi sesuatu yang wow banget buat orang luar. Nah, itu dia makanya. Hari ini kita bakal bahas 10 kebiasaan unik orang Indonesia yang susah dilepas. Yuk, langsung aja ambil posisi yang nyaman, siapin gorengan, dan kita lanjut ke pembahasannya. Di nomor pertama, kita punya makan pakai tangan. Nah, makan pakai tangan itu tuh kayak identitas banget ya buat kita, Minsis. Aku sendiri gak bisa tuh makan ayam goreng kalau nggak pakai tangan. Rasanya tuh kurang enak aja gitu loh. Bener banget nih. Apalagi kalau makan di warung pecel lele malam-malam. Tangan kita tuh jadi alat makan paling pas banget buat makanin. Nasi hangat, sambal pedas, ayam goreng. Makan pakai sendok malah jadi kayak kurang gregetin gitu. Iya, tapi kadang ya orang luar tuh heran lihat kita. Kenapa kita nggak pakai alat makan? Padahal buat kita ini tuh lebih dari sekedar makan aja. Ini tuh pengalaman. Hahaha, setuju banget. Buat Websterian yang belum pernah coba, yuk coba deh sesekali. Tapi jangan lupa ya, pastiin tangan kalian itu bersih dulu. Di nomor kedua, kita punya ngopi di warung sampai larut malam. Nah, kalau ini tuh bener-bener kebiasaan sehari-harinya Min Bro sih. Websterian, kalau pulang kerja, terus mampir ke warung kopi, terus ngobrol sampai malam itu tuh hal wajib. Hahaha, Mindro emang anak kos sejati ya. Tapi emang sih ngopi di warung tuh punya vibe yang beda. Diskusi soal apa aja, dari yang ringan sampai yang berat. Semuanya ngalir. Iya, Min sis. Apalagi kalau temen-temennya udah mulai bawa-bawa obrolan bola ataupun politik. Wah, kalau itu sih dijamin seru banget. Tapi nggak lupa biasanya bahas sampai ke nabi-nabi. Dan jangan lupa, di warung kopi itu selalu ada temen nyemil. Kayak misalnya pisang goreng atau kacang rebus. Mantep banget deh. Jadi Websterian, kalau kalian belum pernah nyoba nongkrong di warung kopi sampai larut malam, buruan deh dicoba. Dijamin itu tuh pengalaman yang nggak akan terlupakan. Tapi ingat izin orang tua ya. Di nomor ketiga, selalu pakai kata nanti. Nah, ini nih lucu banget nih Minsis. Kata nanti itu kayak punya arti yang bener-bener fleksibel banget buat kita. Hahaha, iya nih, kayak kalau kita bilang, nanti aku OTW ya, padahal masih di kasur. Terus sambil megang HP scrolling TikTok. Atau kalau orang tua yang bilang tuh, nanti mama beliin mainan. Tapi kita taunya arti itu bisa besok, minggu depan, ataupun nggak sama sekali. Tapi Websterian, jangan terlalu sering pakai nanti ya, apalagi buat hal-hal yang penting. Bisa-bisa nanti dianggapnya kamu tuh cuma ngasih PHP doang sama orang-orang. Di nomor keempat, kita punya rebutan bayar saat makan bareng. Makan bareng teman ataupun keluarga, pasti ada drama kecil ini nih, yaitu rebutan bayar. Bener banget. Kadang ada yang sampai ngumpet-ngumpet bayar duluan di kasir. Dan ujung-ujungnya pasti ada tuh yang ngomong, kapan-kapan gue traktir balik ya, tapi nggak pernah kejadian. Hahaha, iya banget. Tapi ini tuh salah satu tradisi yang bikin kebersamaan makin kerasa. Di nomor kelima, pakai plastik untuk segala hal.
Minsis, pernah nggak sih kamu nyadar kalau orang Indonesia itu cinta banget sama plastik? Segala sesuatunya pasti dibungkus sama plastik. Wah, bener banget. Belanja di pasar, beli gorengan, bahkan beli satu butir telur aja dikasih plastik. Dan nggak cuma buat belanja loh, plastik bekas itu juga sering dijadiin barang serbaguna. Buat bungkus makanan lagi, buat sampah, bahkan kadang buat alas duduk. Bener, kayak ada semacam moto nggak resmi di masyarakat kita. Plastik itu jangan langsung dibuang, harus dipakai berkali-kali. Tapi ya Minsis, meskipun ini kebiasaan yang unik, kita juga harus mulai sadar buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Demi lingkungan kita, ya kan Webster ya? Di nomor keenam di sini tuh ada jam karet atau bisa dibilang ya datang telat itu udah biasa. Nah, kalau ngomongin jam karet, ini tuh identik banget sama orang Indonesia. Setuju nggak, Min Bro? Setuju banget Minsis. Kadang bilang ketemu jam 7, datangnya jam 8. Dan lucunya, kita semua tuh ngerti. Jadi nggak akan marah gitu loh kalau temen. Iya banget. Bahkan ada istilah, telat itu tradisi. Tapi ya kalau buat urusan resmi atau pekerjaan ini tuh harus banget dihindari ya Websterian. Betul. Jadi, buat kalian yang masih suka ngaret, yuk coba belajar lebih disiplin. Jam karet boleh jadi kebiasaan. Tapi ya nggak usah kebiasaan banget lah. Di nomor ketujuh, budaya ngomongin harga. Insis, kalau orang Indonesia lagi ngobrol soal barang baru, pasti deh ada satu topik yang wajib dibahas. Tebak apa ayo? Jangan-jangan soal harga ya? Bener banget. Baru beli HP, motor, atau bahkan barang-barang kecil kayak sandal. Pasti ada tuh yang nanya, berapa tuh harganya? Dan anehnya, ini tuh bukan dianggap hal yang tabu loh. Malah kayak udah jadi kebiasaan aja. Mungkin karena kita suka sharing info biar yang lain bisa dapat barang yang murah juga. Jadi Websterian, kalau kalian beli barang sesuatu yang baru, dan ada yang tanya harganya berapa, santai aja. Itu tuh cuma tanda perhatian doang kok. Nomor 8, suara klakson itu bahasa universal. Mindro, pernah nggak kamu nyadar kalau di jalanan Indonesia, klakson itu punya banyak arti? Hahaha, iya banget Minsis. Klakson pendek itu artinya minggir. Klakson panjang itu artinya kesel. Terus kalau klakson berkali-kali, itu kayak bilang, cepetan dong. Dan lucunya, meskipun klakson itu bisa bikin kita kesel, kita juga sering ngelakuin hal yang sama. Jadi semacam kode komunikasi aja gitu. Makanya, jangan lupa buat selalu sabar di jalanan. Jangan kebanyakan klakson, nanti jalanan malah tambah bising. Nomor 9, pakai sandal jepit kemana-mana. Minsis, sandal jepit itu kayak seragam gak resmi gak sih buat orang Indonesia? Mau ke warung, mau ke pantai, mau ke mall, semuanya pakai sandal jepit. Bener banget, sandal jepit itu kayak simbol kenyamanan. Dan yang lebih keren, mereka tetap pede meskipun ke tempat mewah pakai sandal jepit. Dan Websterian, kalau kalian pengen nyoba kayak santai, kayak orang Indonesia, pastikan kalian punya sepasang sandal jepit di rumah. Di nomor 10, selalu ada alasan buat ngumpul. Nah, ini tuh relate banget sama aku, Min Bro. Orang Indonesia itu jago banget nyari alasan buat ngumpul. Entah itu acara ulang tahun, arisan, atau cuma alasan ngobrol biasa. Haha, bener banget. Bahkan, kadang tanpa alasan pun bisa jadi acara ngumpul. Yang penting tuh kebersamaannya aja, Minsis, yang terjaga. Jadi, Websterian, yuk manfaatkan momen-momen ini buat mempererat hubungan sama teman dan keluarga ya.
Karena kebersamaan itu mahal harganya. Wah, nggak kerasa ya udah di penghujung pembahasan kita hari ini, Minsis. Aku jadi sadar kalau kebiasaan-kebiasaan ini tuh bikin kita jadi lebih istimewa jadi orang Indonesia. Iya Min Bro, dan aku harap Websterian juga ngerasa relate ya sama pembahasan kita hari ini. Kalau ada kebiasaan unik lain yang kalian tahu, jangan lupa share di kolom komentar ya. Betul banget. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel GG Prize untuk mendapatkan episode seru lainnya. Bye-bye! Dadah, 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 dadah.